Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibni Hashim Irwanto dengan NIM 13012040015 dari kelas IF 4402. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar saya di mata kuliah jaringan komputer. Baik, yang pertama yaitu ada topologi. Topologinya di sini mengikuti spesifikasi tubes besar dengan routernya 4 dan juga hostnya 2. Di sini sudah diberikan alamat IP-nya untuk itunya. Lalu di bawahnya lalu selanjutnya ada konektivitas antar host dan router. Di sini saya menggunakan perintah net dan links untuk melihat konektivitas dan itunya terhadap satu sama lain antara host dengan host, router dengan router, dan router dengan host. Seperti ini. Nah, jadi di sini saya menggunakan perintah net dan links. Di sini diperlihatkan konektivitas untuk host 1 menggunakan interface Ethernet 0 dan dia connect kepada router 1 yang menggunakan Ethernet 0. Dan begitu seterusnya hingga akhir router 2 menggunakan Ethernet 2 connect kepada router 4 menggunakan Ethernet 4. Lalu selanjutnya yaitu di sini ada uji konektivitas antar host dalam satu network yang berbeda dalam satu network. Di sini memang saya mengping semua network dari nah ini dari H1 ke R1, dari H1 ke R2, dari H2 ke R3, dan dari H2 ke R4. Dan ini hasilnya semua terhubung. Lalu uji konektivitasnya menggunakan ping. Nah, di sini entah kenapa di program saya itu ketika menguji coba pingnya menggunakan mininet, router kepada router itu di sini tidak connect gitu. Jadi paketnya tidak terkirim. Tapi ketika saya menggunakan Xterm, di sini paketnya semuanya terkirim. Seperti misalnya dari H1 ini, dari node ke H1, H1 kepada ini node kepada R1 maksudnya. Seperti ini. Atau mungkin kurang jelas di sini, mungkin saya tunjukkan di laporan saja. Jadi dari H1 kepada R1 itu berhasil connect, dan R1 kepada H1 juga berhasil connect. Dan di sini semuanya berhasil connect ketika menggunakan Xterm. Namun entah kenapa mungkin saya mengalami salah program. Jadi ketika saya mencoba ping router kepada router itu tidak berhasil. Contohnya misalnya R1 ping R2. Nah, seperti ini. Jadi paketnya tidak sampai. Namun ketika menggunakan Xterm seperti ini, R1 kepada mohon maaf, sebelumnya tidak ada koneksi R1 kepada R2 ya. Bentar. Saya ulang. Mungkin menggunakan terminal satunya. Oke, misalnya di sini R1 ping
R3. Nah, seharusnya kalau misalnya di sini terhubung router 1 dan router 3, maka di sini langsung muncul paket diterima gitu. Tapi di sini tidak langsung muncul, berarti ada kesalahan gini. Nah, tapi ketika menggunakan Xterm, saya menggunakan laporan agar tampilannya lebih jelas. Di sini ketika saya mencoba ping kepada router 3, di sini paket terkirim paket diterima. Di sini semuanya berhasil gitu. Sampai terakhir pun tidak ada masalah ketika menggunakan Xterm. Lalu selanjutnya itu menganalisis routing menggunakan traceroute. Jadi di sini saya melakukan tracing route dari H1 ke H2 menggunakan interface Ethernet 0, H1 ke H2 menggunakan interface Ethernet 1, lalu H2 ke H1 dengan interface Ethernet 0, dan H2 ke H1 menggunakan interface Ethernet 1. Dan ini jadi di sini traceroute itu bagaimana si si paket itu dikirim. Jadi sebentar saya kembali ke atas. Jadi misalnya kayak seperti untuk masuk ke H2, jadi ketika H1 mengirim paket ke H2, jadi kita bisa tahu bagaimana prosesnya gitu. Jadi ketika menggunakan traceroute itu kita tahu seperti misalnya dari H1 menuju R1, menuju R3, menuju H2. Misalnya seperti itu. Ataupun dari H1 menuju R2, menuju R4, menuju H2. Begitu. Namun di sini ketika menggunakan Xterm, di sini hanya ditampilkan IP-nya, bukan node-nya, bukan nama node-nya. Begitu. Lalu selanjutnya itu generate traffic menggunakan iPerf seperti ini. Lalu saya mencoba capture trafficnya dengan menggunakan TCP dump. Lalu di sini didapatkan flag juga CK. Kalau misalnya ini karena saya mengcapture-nya dari atas ya, mungkin kalau misalnya saya mengcapture di tengah-tengah mungkin bisa bisa dilihat nanti paket yang mengandung TCP-nya. Mungkin lalu di sini juga ada itu lagi, ada program untuk generate buffernya gitu kan. Nah lalu di sini kita melakukan tes ping dari host 1 menuju host 2. Untuk di sini dari spesifikasi tubesnya itu kita harus mengset buffernya 20, 40, 60, dan 100. Dan berikut ini hasilnya. Jadi untuk buffer 20, jadi di sini interval time-nya ini, interval waktunya itu membutuhkan waktu 20, sekian millisecond. Untuk buffer 40, di sini proses kirim paketnya itu membutuhkan waktu 40, sekian millisecond. Dan untuk buffernya 60 itu di sini membutuhkan waktu untuk mengirim paketnya itu 60, sekian millisecond. Dan yang terakhir itu untuk setting buffernya 100, maka membutuhkan waktu untuk mengirim paketnya itu sekitar 100 sekian millisecond. Gitu. Nah, jadi ketika kita mengset buffernya semakin besar, maka paket pun akan dikirimkan dengan waktu yang cukup lebih lama gitu dibanding ketika kita mengset buffernya lebih kecil gitu. Misalnya perbandingan dari 20 ke 60 itu beda waktunya, membutuhkan waktu yang beda. Dan akan lebih terasa ketika kita men-set
buffernya mulai dari 60 sampai 100 ini. Jadi yang paling lama itu ketika kita men-set buffernya 100 begitu. Eh, kita lihat ke programnya. Jadi ini untuk program saya. Nah, di sini saya jadi untuk mentesnya itu saya harus apa namanya? Menjalankan mininet berkali-kali gitu. Jadi misalnya seperti ini. Jadi saya harus keluar mininet lagi. Misalnya gitu. Saya harus keluar mininet lagi dan saya harus masuk ke mininet lagi. Dan saya lakukan berulang-ulang untuk mentes buffernya ini sendiri. Jadi kayak misalnya saya ingin mentes dengan setting buffernya 20, maka saya harus menjalankan mininet. Ketika sudah selesai, saya harus mengubah kodenya lagi di sini. Di sini saya misalnya saya menggunakan yang 20 gitu. Nah, ketika saya sudah selesai apa namanya? Mengetes yang buffernya 20, maka di sini saya harus exit lagi gitu, keluar lagi, exit lagi. Seperti ini. Gitu. Di sini juga kita nggak bisa langsung mentes apa namanya? Langsung mentes host kayak gini. Soalnya di sini juga jaringan butuh butuh proses gitu untuk mengkoneksikan antar jaring antar ininya antar node-nya. Jadi dari host ke host butuh proses juga untuk mengkoneksikan dirinya dan dari router ke router juga, dari router ke host juga. Jadi kalau misalnya kita begitu menjalankan mininet dan langsung apa namanya? eh, langsung mencoba ping gitu, biasanya dia tidak mau. Jadi kita butuh waktu sekitar 3 sampai 5 menit gitu untuk memastikan ini tuh koneksinya sudah nyala semua. Jadi kayak dari hostnya udah nyala gitu kan atau dari routernya juga udah nyala gitu. Jadi nggak bisa langsung dites seperti ini. Tuh, jadi ketika ketika apa namanya langsung dites biasanya pakai error gitu. Sedangkan sebelumnya saya juga pernah mentes. Nah, yang ini yang untuk buffernya 1000 gitu kan. Nah, ini kan bisa kan. Nah, yang terus lanjut sebelumnya juga yang 60 buffernya 60 gitu. Nah, bisa dilihat kan di sini juga saya harus keluar lagi, lalu masuk ke mininet lagi, gitu. Baik, cukup sekian presentasi tugas besar dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.